Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba dimanapun berada. Dan selamat pagi juga anak-anakku siswa-siswi MTS Surya Buana Malang. Kembali lagi di acara atau program tiap hari kami, yaitu Cerita Inspiratif Pagi. Bersama saya Pak Heru. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kebaikan yang Tak Terlihat. Baik anak-anak dan sobat hebat Matsa Surba dimanapun berada, cerita ini ada 3 karakter yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada seorang pemilik toko, seorang bapak-bapak yang memiliki seorang putri. Dan tokoh yang kedua, atau tokoh yang ketiga, karena tadi sudah ada putrinya, tokoh yang ketiga yakni seorang tunawisma atau gelandangan. Baik, dari kisah ini bermula ketika di pagi hari, si pemilik toko, bapak-bapak ini membuka rolling door tokonya, begitu. Kemudian bapak ini melihat seorang tunawisma atau gelandangan yang sedang tertidur di depan tokonya. Sontak karena pemilik toko merasa terganggu dengan keberadaan gelandangan ini, maka secara langsung pemilik toko ini langsung mengguyur gelandangan ini dengan air. Setelah diguyur, otomatis gelandangan langsung terbangun dan lari terbirit-birit karena ketakutan. Itu yang terjadi di hari pertama. Kemudian di hari kedua, ternyata terjadi hal serupa lagi. Ketika si pemilik toko membuka tokonya, ternyata terlihat kembali si tunawisma tertidur di depan toko tersebut. Begitu. Dan otomatis si pemilik toko ini langsung mengusir kembali dengan dilempari sebuah botol. Kemudian si gelandangan atau tunawisma ini lari lagi, begitu. Dan berlanjut. Di hari ketiga terjadi hal serupa. Si gelandangan ini juga lagi-lagi tertidur di depan toko si bapak-bapak ini. Kebetulan tokonya ini seperti toko buku, begitu. Dan ketika si pemilik toko membuka tokonya, ada aroma seperti bau kencing, begitu. Dan otomatis yang dicurigai adalah si tunawisma tersebut atau si gelandangan tersebut. Lagi-lagi si pemilik toko pun mengusir dengan keras si gelandangan tersebut, begitu. Dan setiap kejadian si putri dari pemilik toko ini selalu memperhatikan ayahnya yang selalu bersikap kasar kepada gelandangan tersebut. Dan si putri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan sampai akhirnya si putri berkata, apa salahnya sih dengan gelandangan tersebut? Kenapa ayah setiap hari mengusir gelandangan itu? Padahal gelandangan itu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tertidur saja di depan toko tersebut, gitu. Kemudian hari keempat, ternyata gelandangan itu sudah tidak terlihat lagi di depan tokonya. Ketika si ayah atau si pemilik toko membuka tokonya, heran karena tidak seperti biasanya, gelandangan itu sudah tidak nampak lagi. Dan si ayah ini sempat terheran dan sempat menoleh ke kanan kiri. Apakah kira-kira si gelandangan ini tidur di toko sebelah atau bagaimana? Ternyata dari toko sebelah pun berkata, apakah kamu mencari si tunawisma tersebut? Dia sudah tidak ada lagi di sini. Si ibu pemilik toko sebelah berkata demikian. Dan si pemilik toko ini lagi-lagi dia bingung atau bagaimana caranya supaya dia tahu kemana si gelandangan tersebut. Penasaran karena sehari-harinya dia selalu ada di depan tokonya. Dia punya ide, ternyata di toko tersebut juga dilengkapi dengan CCTV di atasnya. Maka dengan modal CCTV itu si pemilik toko langsung mengecek tiap kejadian tiap hari apa sih sebetulnya yang dilakukan si gelandangan tersebut, sehingga pada akhirnya dia menghilang. Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu semuanya dicek oleh si pemilik toko. Dimulai dari hari yang pertama,
ternyata si gelandangan ini sebetulnya dia orang baik. Cuma karena dia gelandangan dan tunawisma, dia sepertinya ada gangguan mental juga, tidak bisa berkata-kata. Ternyata di hari pertama itu, si gelandangan ini awalnya mendapatkan bantuan dari seorang putri. Dia diberikan sebungkus makanan begitu. Karena si putri melihat gelandangan ini ada di depan tokonya ketika malam hari. Dan di hari kedua, sepertinya si gelandangan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada si pemilik toko. Sehingga dia berada di depan toko tersebut, tetapi tokonya sudah dalam keadaan tertutup karena sudah malam. Dan si gelandangan ini pun menunggu begitu. Dan ternyata ketika di malam hari ada segerombolan preman yang ingin membuat vandalisme atau ingin mencoret-coret toko tersebut. Tetapi akhirnya karena ada gelandangan ini dan dia bermaksud ingin membantu si pemilik toko karena dia pun sudah diberi makanan oleh si putri, akhirnya si gerombolan preman ini diusir oleh si gelandangan tersebut. Begitu, maka dari itu di hari pertama itu pun dia akhirnya tertidur kan di depan toko tersebut. Itu yang terjadi di hari pertama. Kemudian di hari kedua, apa yang menyebabkan gelandangan ini lagi-lagi tertidur di depan toko? Ternyata pada malam harinya ada segerombolan preman yang ingin membobol atau mencuri dari toko tersebut. Jadi sudah mulai membuka gembok yang ada di pintu toko tersebut, tetapi berhasil dihalang oleh si preman tersebut begitu. Kemudian di hari yang lain juga ternyata si gelandangan ini dia mencoba untuk menghalangi ketika ada orang lain yang ingin mengencingi toko tersebut begitu, karena tokonya juga ada di pinggir jalan dan kondisi malam sudah tertutup. Makanya di hari tertentu itu si pemilik toko ada mencium bau kencing begitu. Jadi itulah hal-hal yang sebetulnya dilakukan oleh si tunawisma ini. Jadi ada sekali banyak kebaikan yang dilakukan tetapi tidak terlihat oleh si pemilik toko itu. Karena tampilan luarnya gelandangan seperti kotor, kemudian bau dan tidak ada bersih-bersihnya sama sekali, maka dari itu si pemilik toko pun hanya bisa mengusir. Gitu. Ternyata di balik itu semua si gelandangan atau si tunawisma ini sudah banyak sekali membantu si pemilik toko tersebut. Begitu anak-anak kisah dari si tunawisma ini. Dan bagaimana endingnya? Ternyata di akhir dari kisah ini, kenapa dia tidak muncul lagi di hari yang keempat? Ternyata dia dikeroyok oleh si preman dan dia sampai ditikam begitu. Akhirnya dia tidak tahu keberadaannya kemana dan dia tidak lagi berada di depan toko tersebut. Itu semua dilakukan demi ingin berterima kasih kepada putri yang sudah memberikan dia sebungkus makanan itu. Itulah akhir dari kisah ini dan pesan atau pesan moral yang bisa disampaikan dari kisah yang sudah saya sampaikan yang berjudul kebaikan yang tak terlihat ini. Jadi ketika seseorang masih mempunyai rasa benci, rasa amarah yang ada di dalam dirinya, maka kebaikan dari orang lain pun tidak akan terlihat olehnya. Begitu anak-anak pesan dari kisah ini. Maka kita semua juga harus selalu berpositive thinking atas apapun yang ada di luar sana. Gitu ya. Jadi tidak usah kita memiliki rasa emosi, marah, atau benci, sehingga kebaikan dari orang lain pun tidak akan terlihat dari kita. Begitu anak-anak. Itu saja kisah inspiratif pagi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.